Kalau yang tadi di Anyar pemirsa, ini adalah di Taman Mini Indonesia Indah yang ternyata infonya saat ini masih dipadati oleh para pengunjung yang ingin menghabiskan masa libur. Demikian pula di Taman Safari Bogor, Jawa Barat yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit warga pada saat libur Lebaran. Untuk informasi selengkapnya kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina dari Taman Mini Indonesia Indah dan Arbida Donosemito dari Taman Safari. Kita ke TMII terlebih dahulu. Fadila, saat ini bagaimana para wisatawan yang datang ke TMII, apakah masih padat? Ya, Marcel dan juga Valen, memang rasa-rasanya kalau di Jakarta di masa musim liburan ini memang ada beberapa tempat-tempat wisata yang jadi primadona yang selalu jadi pilihan bagi masyarakat Jakarta maupun sekitarnya untuk menghabiskan masa liburannya. Salah satunya tentunya adalah di sini, yaitu di Taman Mini Indonesia Indah. Memang sejak tadi dibuka pada pukul 10, ini keramaian sudah terjadi. Anda bisa lihat di belakang saya ini cukup ramai para pengunjung yang datang mulai dari bersama dengan keluarganya, bersama dengan teman-teman menghabiskan waktu libur Lebaran ini bersama-sama. Kalau dari data pengelola sendiri pada siang hari ini angka pengunjungnya ini hampir mencapai 19.000 pengunjung. Memang di Taman Mini Indonesia Indah ini banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan oleh para pengunjung, mulai dari menikmati berbagai wahana dari taman burung, ada gondola yang tadi juga cukup ramai, Marcel dan juga Valen. Kemudian juga tentunya bisa berjalan-jalan menikmati berbagai rumah adat yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Selain itu mungkin Anda lelah berjalan-jalan, juga ada sepeda listrik, kemudian juga skuter yang bisa disewa. Namun untuk selengkapnya terkait dengan apa-apa saja sih yang sebenarnya bisa dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah ini di masa libur Lebaran kali ini, saya sudah bersama dengan Corporate Secretary Manager dari Taman Mini Indonesia Indah. Ini ada Mbak Novera Mayangsari. Ya, Mbak Mayang, boleh dijelaskan nggak selama libur Lebaran ini, yang pertama, apakah ada peningkatan jumlah pengunjung, Mbak? Ya, tentunya ada ya peningkatan jumlah pengunjung. Kalau kita lihat di hari ini itu per jam 2 ini itu sudah sekitar 19.000 pengunjung yang datang. Kalau kemarin itu 25 ribuan lebih, sepertinya hari ini akan lebih ramai lagi dibanding hari kemarin. Dan selama libur Lebaran ini kita sudah menyiapkan berbagai macam atraksi pertunjukan khususnya di seni budaya ya, seperti nanti sore ada kuda lumping, kemarin ada lompat batu, setiap hari itu selalu berbeda-beda, dan nanti di akhir pekan akan ada konser dari band Shaky Town dan Geisha. Dan tentunya di setiap hari pukul 18.30 ada satu atraksi yang jadi unggulan di Taman Mini, yaitu Dancing Fountain Tirta Cerita. Berarti untuk di libur Lebaran kali ini ada pertunjukan-pertunjukan yang biasanya tidak ada gitu ya, Mbak? Iya, yang biasanya tidak ada, biasanya tuh ada, tapi setiap akhir pekan aja, Sabtu Minggu. Tapi selama libur Lebaran kita ada setiap hari. Terus Mbak, ini kan ada peningkatan pengunjung ya, kira-kira ada persiapan pengamanan atau kebersihan nggak dari Taman Mini Indonesia Indah ini? Tentunya ada, kita kerjasama juga dengan TNI Polri. Di sini ada pos pengamanan, kita juga ada pos pelayanan kesehatan, ada ambulan juga yang standby, namanya sekarang pengunjung lagi ramai. Lalu juga kita menambahkan personil-personil ya Mbak untuk petugas operation kami di lapangan, mulai dari customer service, visitor handling, terus menambahkan unit shuttle juga. Biasanya hanya 30-an, sekarang kita tambah jadi 42 shuttle yang untuk angkutan warawiri klinik dalam. Kita juga ada penambahan bis listrik dan juga ada support dari Transjakarta, ada bis double decker. Lalu untuk shuttle gratis yang antar jemput dari stasiun LRT ke Taman Mini juga kita tambahkan 2 bis lagi. Mbak, terus kan di Taman Mini Indonesia Indah ini banyak sekali wahana-wahana ya. Kira-kira apa yang menjadi favorit masyarakat di liburan kali ini? Kalau favorit masyarakat sejauh ini tuh selalu kereta gantung, karena sepertinya nggak afdol kalau ke Taman Mini nggak naik kereta gantung, menikmati keindahan pulau-pulau Indonesia yang di Danau Archipelago. Selain itu juga ada Jagat Satwa Nusantara, ada Taman Burung, Museum Komodo, Dunia Air Tawar, dan Dunia Serangga. Dan tentunya yang tetap nih, karena namanya juga pekan Lebaran, masyarakat yang nggak mudik itu banyak yang ke anjungan daerah, karena Lebaran ke Taman Mini itu serasa pulang kampung dengan mungkin foto-foto di depan rumah adatnya masing-masing, dan juga kita ada bazar UMKM yang menyajikan kuliner-kuliner khas daerah. Ya,
Ya baik, terima kasih banyak Mbak Mayang. Ya demikian Valen dan juga Marcel adalah pernyataan dari Novera Mayangsari selaku Korsek TMII. Memang selama libur lebaran ini yang biasanya pertunjukan-pertunjukan seperti kuda lumping, batu loncat ini hanya terjadi pada akhir pekan, saat ini diadakan setiap hari selama masa libur lebaran, yaitu pada 31 Maret hingga 6 April mendatang. Nah, begitu juga dengan berbagai wahana, ini juga tadi disampaikan banyak yang menjadi favorit, mulai dari kereta gantung, kemudian juga tadi kami lihat banyak antrian menuju ke beberapa wahana-wahana satwa juga ya, seperti taman burung dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan Marcel dan juga Valen dari Taman Mini Indonesia Indah. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Oke Fadila, terima kasih infonya terkini dari TMII. Pemirsa coba kita tanya ke Arbida ya. Arbida Donosumito ada di Taman Safari. Arbida, jadi kalau di Taman Safari itu sebenarnya ada hiburan apa yang bisa dinikmati wisatawan di sana? Iya, hiburan yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jabodetabek yang mau menghabiskan libur lebarannya ini di spot-spot wisata. Salah satunya di Taman Safari, di mana di Taman Safari ada 8.700 satwa yang dimiliki, begitu ya. Terutama di tempat saya berdiri ada di spot wisata Kubah Burung yang berada di Cisarua, Kabupaten Bogor. Nah, di Kubah Burung ini, pemirsa, tapi sebelum saya ke Kubah Burung ya, saya mau bilang tadi saya ke Baby Zoo, itu ada banyak banget hewan, pemirsa. Nah, hewan-hewan yang tadi saya temui seperti ada ular piton, kemudian ada serval, sejenis keluarga kucing, kemudian ada baby kaguru, grey kaguru, dan lain sebagainya. Nah, saya juga tertarik nih untuk melihat ragam jenis burung yang ada di sini, karena katanya di Kubah Burung ini ada 57 jenis burung dan di dalamnya ada 360 burung yang ada di dalam Kubah Burung. Nah, pemirsa, dari juru kamera saya Arwimo ini mau memperlihatkan burung-burung yang ada di Kubah Burung yang nanti akan saya masuki. Ada burung cendrawasih dari Papua nih pemirsa yang sungguh cantik sekali. Kemudian ini yang warna merah ada burung nuri, karena di sini ada beragam jenis burung nuri. Lalu ada yang berwarna putih pemirsa di belakangnya. Ini ada jalak Bali, tentunya dari Bali ya pemirsa. Nah, ini yang berwarna putih. Halo. Ini ada burung kakak tua. Nah, oke. Nah, pemirsa, Marcel dan juga Valen, saya mau berinteraksi langsung nih, mencoba berinteraksi langsung dengan burung-burung yang ada di sini. Mungkin saya mau ajak zookeepernya yang ada di sini. Ada Mas Ahmad, boleh Mas Ahmad temenin saya? Nah, ini seru banget pemirsa, karena dari tadi saya di Kubah Burung ini tidak berhenti lalu lalang pengunjung yang mengunjungi di Kubah Burung ini pemirsa, begitu. Dan bahkan di Taman Safari sendiri pengunjungnya juga sudah padat. Nah, kita coba mau kasih makan feeding animal, feeding burung-burung yang ada di sini. Mas, boleh? Aku feeding animal ya boleh. Oke. Nah, oke, udah di rambut saya pemirsa. Saya mau coba kasih burung. Ini kenapa di atas kepala saya? Oke, nah ini pemirsa coba lihat ya pemirsa, dan juga Valen dan juga Marcel, betapa lucunya. Ini mereka langsung menghampiri saya karena saya punya makanan ini, isinya adalah buah-buahan dan juga ada protein dari cacing, begitu. Dari cacing ya Mas ya? Iya, benar. Oke. Nah, menurut informasi dari untuk kepadatan atau untuk jumlah dari pengunjung yang ada, Mas, ini yang di kepala saya mungkin boleh di... Iya. Nah, menurut dari manajer Markom Taman Safari, ini ada Mas Danang Wibowo menyebutkan untuk jumlah pengunjung selama libur lebaran ada sekitar 9.000 bahkan lebih gitu dibandingkan hari normal yang hanya kisaran 5.000 sampai 6.000 atau 7.000 pengunjung saja. Artinya pemirsa ada kenaikan 1.000 sampai 2.000 pengunjung selama libur lebaran ini begitu, dan tentunya ada banyak tips begitu ya yang sudah atau upaya untuk mengurai penumpukan jumlah pengunjung yang ada di sini yang sudah diberlakukan. Salah satunya adalah dengan memberikan layanan Safari Night yang bisa teman-teman di Taman Safari, yaitu dari jam 4:30 sampai jam 11 malam. Ada banyak atraksi di Safari Night itu pemirsa. Nah, untuk tiketnya sendiri murah sekali ya pemirsa, dari 160 ribuan sampai 290 ribu saja. Nah, untuk Safari Night itu kisarannya dari 160 ribuan. Nah, ini memang adalah spot wisata. Oke, nah Mas, boleh saya minta satu lagi? Oke. Nah, untuk di Taman Safari ini sendiri pemirsa, ya
ada beberapa spot yang Anda bisa berinteraksi langsung. Namun ada juga yang perlu diwaspadai begitu, seperti adanya satwa-satwa, singa, kemudian ada harimau yang tentunya Anda harus mewaspadai tersebut. Boleh melanggar aturan untuk turun ke jalan begitu ketika salah satunya melewati atau mengunjungi safari journey begitu ya. Jadi Anda hanya bisa masuk ke dalam spot-spot wisata yang memang diperbolehkan seperti ini. Kubah burung di mana saya bisa bertemu langsung berinteraksi dengan ini burung duri ya Kak ya, dari Indonesia Timur. Cantik sekali ya pemirsa ya. Dan mungkin kita juga mau menanyakan ya dengan salah depan saya ini alasan mengapa berkunjung ke Kubah. Siang Pak, namanya siapa Pak? Mujahidin, Bu. Oke, Pak Mujahidin ini sama anak-anaknya ya dan keluarga ya Pak ya. Kenapa memilih Kubah Burung Pak? Baru pertama sih ke sini. Kenapa memilih Taman Safari? Sekalian edukasi juga buat anak saya dan ponakan saya sekalian gitu. Oke. Nah, menurut Bapak Taman Safari ini gimana Pak? Tempat wisatanya Pak untuk Bapak? Bagus, edukasinya bagus, sama buat anak-anak, buat bapak-bapak juga cocok. Kalau Pak Mujahidin dari mana Pak asalnya? Di Jakarta, Oke, dari Jakarta. Memang sering ke Taman Safari ini? baru pertama ini. Oke, yang paling menarik apa Pak? Tadi kan sudah keliling-keliling ya Pak ya? Yaitu yang wisata hewan itu yang Terima kasih Bang Zaidin untuk waktunya. Nah itu tadi pemirsa wawancara saya, ternyata memang Taman Safari menjadi pilihan utama bagi masyarakat khususnya yang dari Jabodetabek untuk memberikan wisata edukasi begitu ya kepada keluarganya, terutama si kecil begitu, untuk mengenal hewan-hewan yang ada di sini. Nah untuk Anda pemirsa yang ingin berlibur atau masih bingung ya mencari tempat hiburan, bisa langsung Kabupaten Bogor, karena di sini banyak sekali yang tadi saya sebutkan 8.700 satwa yang ada di sini, dan juga banyak sekali spot wisata menarik dari Baby Zoo, Kubah Burung, Safari Journey, Safari Night. Kemudian Anda juga bisa menaiki wahana-wahana yang di sini seperti roller coaster. Anda juga bisa memberikan makan kepada hewan dan berinteraksi langsung. Tapi yang penting adalah tentunya berinteraksi dengan hewan-hewan yang tidak dilarang atau yang tidak berbahaya begitu ya. Salah satunya adalah ada burung, ada kanguru dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Marcel dan juga Valen. Baik, terima kasih rekan-rekan. Ada Arbida Donosemito dari Taman Safari dan Fadila Syarafina dari Taman Mini Indonesia Indah. Seru sekali bagaimana pengalaman wisata di sana. Terima kasih atas laporannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.